Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini cerita tentang bis siang antar kota. Bis siang antar kota hampir sama kayak di Indonesia zaman dulu. Jadi kita, ya sekarang juga sama sih sebetulnya. Jadi kita naik dari dari terminal tertentu, terus nanti dia berhenti di terminal tertentu dan selanjutnya. Yang beda adalah dia pembayarannya di atas bis. Di sini juga hampir sama. Kadang kita di atas bis. Tapi yang ini dia ada alat nyambung ke internet gitulah kayak EDC gitu. Jadi kita bayar nanti tiketnya dari situ. Jadi bukan tiket karcis yang manual gitu. Jadi terkontrol dari pihak bisnya, dari pihak perusahaan bisnya terkontrol. Terus pembayarannya juga sebetulnya kayaknya bisa kartu deh. Tapi memang di sana naik kendaraan lebih banyak pakai cash. Jadi cenderung terkontrol, jelas gitu ya. Dia jalan pakai jam, ya kayaknya ada timernya, tapi kalau udah penuh juga jalan. Saya kebetulan naik yang bis patas, jadi nggak ada yang berdiri lah, tapi penuh bisnya biasa aja. Hampir sama bahwa bisnya ini drivernya berisik banget dan seterusnya. Jadi antara penumpang dan si driver dan supir itu ada pintunya. Tentu pintu ini jadi penting, kalau dia jalan pintunya ditutup kita nggak terlalu berisik. Terus ada TV-nya nyetel film India dengan suara yang sangat keras. Kemudian yang unik lagi adalah quote unquote rest area. Rest areanya saya ngerasain bis perjalanan sekitar 4 jam. Rest areanya bukan rest area, tapi sebetulnya berhenti di pinggir jalan. Terus ada gundukan kayak bata-bata tumpukan gitu di tengah sawah. Orang-orang pada turun, pada buang air kecil di situ. Ya maaf ya kalau di India emang pembahasannya pasti nyinggung ke hal-hal seperti ini. Nggak ada air. Kayaknya kalau yang Muslim dia ketika turun dia bawa air. Dan memang di bis itu dikasih makan, ada jajannya, ada airnya, jadi itu cukup oke. Biayanya berapa? Biayanya cukup murah lah, kira-kira mungkin 100.000 untuk bis 4 jam perjalanan. Ya saya rasa oke lah, nggak terlalu berat juga. AC-nya nggak terlalu dingin tapi cukup. Kemudian orang-orangnya sebenarnya pada diem, pada hampir sama di Indonesia, nggak terlalu banyak ngobrol, nggak terlalu banyak kenalan gitu ya biasa aja. Sampai di lokasi ada beberapa opsi, jadi kita tidak harus berhenti di terminal tertentu, terminal akhir gitu ya. Ada beberapa opsi, tapi memang lebih sering orang itu berhenti di poin-poin yang sudah ditentukan. Walaupun saya rasa kalau mau marah bisa juga sih gitu, maksudnya mau maksa di ini dong gitu, karena di dalam perjalanan ada orang yang tiba-tiba maju ke depan, terus dia memaksa, mungkin dia mau melakukan buang air juga, jadi yang memaksa supir untuk berhenti, ya supirnya mau berhenti sih. Terus orang banyak yang nggak pakai sendal, itu saya nggak ngerti, karena pas naik perasaan pakai sendal, berarti waktu turun di rest area tadi itu banyak yang dia turun, mungkin kebiasaannya nggak pakai sendal mungkin ya orang-orang ini gitu. Karena waktu itu cenderung nggak di kota besar, saya perjalanannya di kota yang agak kecil. Apalagi ya yang menarik tentang bis antar kota siang ini, ya opsinya ada bis non AC, ada yang AC, tapi sebetulnya ya 50-50. Kemudian perlu diperhatikan bahwa di daerah yang agak jauh dari kota besar, tulisannya tulisan Hindi, jadi agak sulit kita menerka ini bis jurusan mana, dari mana ke mana dan seterusnya. Tapi sebenarnya orang India cenderung, ya rata-rata lah ya, cenderung bersedia untuk membantu gitu kalau kita minta tolong, walaupun sebagian juga acuh aja, nggak tahu gitu ya. Tapi katakanlah dari 10 yang bilang nggak tahu, nanti ada sekitar 3 gitu sampai 5 yang bilang dia mau bantu lah gitu. Jadi oke aja sih perjalanannya. Ya yang jelas jangan dipepet-pepetin waktunya, karena challenge itu agak lumayan. Copet, apakah ada copet? Saya nggak nemu intensi itu, tapi memang ada beberapa anak yang kayak
narik-narik gitu ya, deket-deketin. Saya rasa dia tidak berniat untuk jahat sebetulnya, tapi dia itu pengen tahu gitu, pengen tahu, tapi karena saking pedenya jadi dia pegang bajunya, pegang sepatunya, pegang HP-nya gitu ya, tapi nggak ada intensi untuk narik gitu HP ini di publik soalnya itu. Kemudian contoh lain, mereka kayak pengemisnya itu dia cenderung jual barang, nah cuma barangnya ini kayak bolpen gitu, bolpen dipaksa dikasih ke orang, orangnya nanti mau nggak mau nerima, kadang dilempar sama dia, terus dari nerima itu diminta duit lah, kayak seikhlasnya tapi ikhlasnya maksa. Nah orang-orang itu biasanya dia tahu maksudnya apa, jadi dia nggak mau nerima si bolpen itu. Kalaupun mau nerima tapi nggak mau ngasih, nanti ya entah gimana caranya harus dibalikin lagi gitu. Kayak kira-kira gitu lah, ini agak tricky tapi ya cukup seru lah, menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.